Negeri 1 Karangrayung atau yang mewakili, dan yang saya hormati Bu Nur Hayati Puji Rahayu selaku CKP yang akan menyampaikan diseminasi, dan Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Karangrayung. Marilah kita panjatkan syukur pada siang ini sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi ini. Untuk itu mari kita buka bersama kegiatan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya yaitu sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Karangrayung, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas untuk waktu berwenang. Saya Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa, sehat, bahagia, lancar rezekinya, sukses semuanya. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir pada kali ini dalam acara diseminasi penerapan budaya positif di sekolah dari Ibu Nur Hayati Puji Rahayu, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Grobogan. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan pada acara pada siang hari ini bisa berjalan lancar, sehingga apa yang akan disampaikan oleh Bu Nur Hayati Puji Rahayu nanti bisa diterapkan kepada instansi kita SMA Negeri 1 Karangrayung, kepada siswa maupun Bapak Ibu guru. Pada acara ini Bapak Ibu nanti bisa menyampaikan pendapat atau mungkin usulan untuk hasil diseminasi dari Ibu Nur Hayati sehingga lebih sempurna dan bisa sesuai dengan budaya sekolah kita. Oleh sebab itu, marilah kita bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Kemudian waktu dan tempat kami persilahkan untuk Bu Nur Hayati Puji Rahayu nanti melaksanakan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah kepada kita semuanya. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Bu Eni. Selanjutnya waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Ibu Nur Hayati Puji Rahayu yang akan menyampaikan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah, yaitu di SMA Negeri 1 Karangrayung. Untuk itu saya persilahkan. Terima kasih Bu Umi yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk mendiseminasikan penerapan budaya positif di sekolah. Mohon izin Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, kemudian Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Karangrayung yang saya hormati, di sini saya akan mendiseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Sebelumnya, saya masih merasa grogi ini berdiri di depan para senior saya, guru-guru hebat semuanya, juga untuk guru penggerak yang angkatan 4. Benar-benar saya merasa masih grogi. Untuk itu, supaya grogi saya itu berkurang, bagaimana kalau kita mengadakan ice breaking dulu, Bu? Mungkin minta satu orang Bapak atau Ibu guru untuk memimpin ice breaking supaya grogi saya itu agak berkurang. Monggo Bapak Ibu, mungkin bantu saya. Siman? Monggo Bapak.
Bapak Ibu guru yang lain ikut berpartisipasi ya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Kali ini ice breaking kita gerak dan lari bersama nggih. Lari ya, gerak dan lari bersama. Semuanya Bapak Ibu saya mohon untuk berdiri nggih. Terus 2 kali lagi. Ini es teh.
ya. Kembali ke materi ya, saya lanjutkan. Ternyata memang ketika kita di kelas menerapkan ice breaking ternyata memang banyak manfaatnya. Salah satu yang kita lakukan kali ini, dimana dengan ice breaking kita menjadi lebih bersemangat. Yang tadinya ngantuk jadi nggak ngantuk, ibu ya. Baik, saya mulai Bapak Ibu. Mengapa saya mengambil budaya positif sebagai diseminasi dengan latar belakang bahwa sekolah merupakan tempat yang aman dan nyaman bagi murid. Hal ini sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu pembelajaran di sekolah harus dapat membawa murid memperoleh kebahagiaan yang setinggi-tingginya melalui merdeka belajar. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan membangun budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang berani, percaya diri, mengemukakan pendapat, kritis, hormat dan tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini saya sertakan kegiatan-kegiatan yang sudah tidak hanya saya saja yang melaksanakan, tapi Bapak Ibu juga melaksanakan, di mana budaya positif yang ada di sekolah kita, salah satunya dari awal berangkat, awal datang anak datang ke sekolah, kita menyambutnya dengan 5S ya. Ada senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Kita sambut mereka dengan 5S. Kemudian budaya positif berikutnya adalah mengembangkan kreativitas siswa, dengan salah satunya adalah pembelajaran proyek. Di mana salah satu proyeknya yaitu proyek kewirausahaan. Di situ anak-anak itu belajar untuk membatik tulis. Kemudian di samping membatik tulis juga ada membatik ekoprint ya. Berikutnya ada pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana pembelajaran itu tidak monoton, tidak harus selalu di dalam kelas. Kita bisa menggunakan sarana dan prasarana yang ada di sekolah kita, salah satunya dengan menggunakan gazebo. Di situ anak-anak bisa berdiskusi, bercurah pendapat untuk menghasilkan sesuatu atau ilmu yang akan mereka dapatkan. Berikutnya itu kegiatan literasi. Tentunya Bapak dan Ibu guru sudah tidak asing dengan literasi, akan tetapi di sini literasinya dilaksanakan tidak berada di dalam kelas. Mereka bisa menuangkan literasi dengan membuat poster maupun komik. Satu lagi membuat apa nih Bapak Ibu? Poster, komik. Yang satunya cerpen ya? Cerpen. Puisi, pantun banyak sekali yang dituangkan di kertas buffalo. Berikutnya adalah anak-anak itu mengumpulkan botol plastik, di mana botol plastik bisa dimanfaatkan, tidak dibuang begitu saja, dikumpulkan, kemudian setiap hari Jumat itu disetorkan di bank sampah.
itu adalah budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita, yang tentu saja sudah kita laksanakan bersama. Tentunya berkolaborasi antara satu guru dengan guru yang lain, tidak bisa berdiri sendiri. Nah, konsep utama budaya positif itu ada 6. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Berikutnya keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Nah, kita akan mempelajari konsep budaya positif yang pertama, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita sering mendengar kata-kata disiplin positif, nggih Bapak Ibu, nggih. Sering sekali kita mendengar kata-kata disiplin. Nah, disiplin itu merupakan sikap yang patuh dan tertib terhadap berbagai hal. Sedangkan nilai kebajikan atau nilai universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Berikut saya sertakan contoh-contoh untuk disiplin. Yang pertama itu ada gambar siswa sedang memimpin teman-temannya berdoa. Kita biasakan sebelum pelajaran dimulai atau setelah akhir pelajaran kita isi dengan doa. Kemudian membersihkan kelas, dan yang gambar terakhir itu gambar ketika kegiatan siswa untuk berdiskusi. Mereka mengerjakannya itu tidak menggunakan buku, akan tetapi menggunakan kertas asturo. Untuk yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita bisa berefleksi terhadap diri kita sendiri. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau kita sebagai guru mungkin dari kepala sekolah atau dari atasan, ya. Pertanyaannya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi yang digarisbawahi adalah apa yang akan saya dapatkan. Itu adalah motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kedua motivasi tadi, yang pertama menghindari hukuman ataupun mendapatkan imbalan, itu adalah motivasi eksternal, motivasi dari luar. Sedangkan untuk motivasi internal atau motivasi dari dalam, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Itu adalah motivasi internal. Coba Bapak Ibu, ketika kita itu datang tepat waktu, motivasi apa yang ada pada diri kita? Coba kita refleksi sebentar Bapak Ibu. Saya ulangi, ketika kita datang tepat waktu sebelum jam 7 kita sampai di sekolah, motivasi apa sebenarnya yang mendorong kita untuk melakukan hal tersebut? Boleh Bapak atau Ibu untuk menyampaikan pendapatnya? Monggo Bu Ati. Kalau menurut saya datang tepat waktu itu tujuannya adalah saya bisa menghargai diri saya sendiri sebagai bentuk tanggung jawab terhadap tugas yang saya emban. Kemudian juga apa yang saya lakukan itu bisa menjadi teladan bagi yang lain. Itu.
Terima kasih. Barangkali yang lain. Tepuk tangan untuk Bu Eti, tepuk tangan. Berarti Bu Eti motivasi yang ketiga ya Bu ya, menghargai diri sendiri supaya apa? Bisa menjadi contoh atau teladan bagi orang lain, mungkin bagi rekan sejawat ataupun bagi siswa. Selain Bu Eti mungkin ada yang berbeda motivasinya. Monggo. Oh Pak Riz, monggo Pak Riz. Terlambat absen. Saya terima kasih atas waktunya Bu Nur Hayati. Saya itu datang tepat waktu itu menghindari hukuman Bu. Kalau nanti telat kan 7 jam diakumulasi 1 bulan kan penghasilannya berkurang TPP-nya. Jadi saya itu motivasinya ya supaya tidak dapat hukuman. Itu menurut saya Bu. Monggo yang lain. Yang lain? Berarti motivasi Pak Riz itu yang pertama supaya tidak mendapatkan hukuman. Kemudian yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi motivasinya eksternal. Boleh nggak Bapak Ibu? Boleh ya, boleh. Ini manusiawi ya. Berarti kalau nanti datangnya terlambat itu nanti TPP-nya dipotong kayak gitu ya. Berarti motivasi dari eksternal. Tapi paling tidak Pak Riz juga punya motivasi internal ya. Nggak punya. Supaya menjadi teladan bagi anak-anak didiknya. Sebenarnya anak didik tidak diteladani itu sudah. Selain motivasi itu tentunya itu kan manusiawi ya, mendapatkan imbalan. Nah, kerja juga dapat imbalan, tapi dalam lubuk hati yang paling dalam, ketika kita telat secara tidak langsung kita sudah memberikan contoh atau teladan. Dan saya meyakini bahwa sebaik-baiknya guru adalah memberi contoh. Jadi kalau menjelaskan, suruh menghafal, mengerjakan tugas itu belum dikatakan guru. Nah tidak mencontohkan saja contohnya itu belum, tapi memberi contoh, bukan mencontohkan. Beda mencontohkan dan memberi contoh. Kalau mencontohkan ya saya contohkan guru saja, itu yang tidak pernah telat. Tapi memberi contoh berarti pada include pada dirinya masing-masing, itu baru guru. Nah, saya mendapatkan motivasi itu dari buku ya Arthur William gitu. Jadi itu sebaik-baiknya guru adalah memberi contoh, bukan mencontohkan, tapi memberi contoh. Luar biasa Pak Riz, motivasinya lengkap. Berarti Pak Ristanto itu mempunyai ketiga-tiganya motivasi, baik supaya tidak mendapatkan hukuman, mendapatkan imbalan, dan memberi contoh gitu ya. Atau menjadi teladan. Nah, sekarang kalau kita sudah berefleksi terhadap apa yang sudah kita lakukan, bagaimana dengan murid-murid kita, Bapak Ibu? Murid-murid kita ketika datang ke sekolah tepat waktu, apakah mereka mempunyai motivasi seperti kita? Seperti tadi Bu Hati, karena dia menghargai diri sendiri, ataukah seperti Pak Ristanto? Supaya apa? Supaya tidak dihukum, atau apa? Mendapatkan imbalan. Saya datang tepat waktu supaya tidak dihukum ataupun mendapatkan imbalan. Nah, kita pernah berefleksi tidak Bapak Ibu? Pernah menanyakan kepada siswa-siswi kita tidak? Apa motivasinya untuk datang tepat waktu ataupun mengerjakan tugas tepat waktu? Setiap hari nggih? Apa motivasinya? Coba. Saya lagi Bu. Enggak, Bu. Jujur loh, saya tuh setiap hari kalau ada yang telat saya tanyain kenapa terlambat. Dan jangan yang menanya yang telat saja, yang tepat waktu juga saya tanyain. Loh, kok kamu datang tepat waktu? Jadi saya merefleksi tidak hanya menyanyi yang terlambat saja. Kalau menanya terlambat saja itu ya jadi nanti yang lain kasih berikut atau tidak kasih kita
pekerjaan. Ternyata hampir mayoritas anak tepat waktu dalam mengerjakan tugas dan lain sebagainya itu karena takut dengan hukuman, takut dengan gurunya. Tapi saya juga motivasi lagi, yang namanya hidup adalah terpaksa, dipaksa, dan terbiasa. Jadi kita memang harus memaksa dulu. Anak yang dipaksa akan terpaksa, yang menjalaninya terpaksa dulu. Habis itu akan terbiasa, kemudian menjadi bisa. Itu level kita ya. Yang memang berat, selain itu butuh konsistensi. Memang yang konsistensi itu yang penting. Dan sinergis itu bersama-sama. Mungkin itu jadi Bapak Ibu guru juga nanti jangan menyanyi yang telat saja, ditanyain yang tidak terlambat, yang nomor 1 juga bisa ditanya, wah kamu kok bagus, kamu tuh nggak terlambat terus tuh dapat handuk misalnya. Oke, berarti Pak Risnanto menerapkan reward dan punishment ya, hukuman dan imbalan. Jadi yang ditanyai tidak hanya yang terlambat saja, akan tetapi yang bukan hukuman, refleksi. Okay. Tapi yang dikasih itu juga bukan reward sementara makin bukan. Bisa applause, bisa pujian gitu ya. Yang diperhatikan itu jangan yang terlambat saja, yang tidak terlambat itu juga harus diperhatikan. Aku gak disapa, aku nggak tahu ditakoni ya. Oke, setuju ya, bahwa yang ditanya itu bukan yang terlambat saja, akan tetapi yang tertib juga harus kita perhatikan. Kadang-kadang kan kita sebagai guru itu murid yang kita hafal itu murid-murid yang dalam tanda kutip itu perlu perhatian khusus, tidak nakal, cuma perlu perhatian khusus nih Bapak Ibu ya. Ini tentang teori motivasi perilaku manusia, apa yang menjadi motivasi ketika kita berperilaku. Kemudian berikutnya, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ketika tadi Pak Risnanto menyatakan mendapatkan apa tadi, reward dan punishment ya. Nah sekarang kita akan memahami antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ketika anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Sedangkan untuk konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati sebelumnya. Kemudian sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu Bapak Ibu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi hukuman itu bersifat tiba-tiba. Kalau konsekuensi sudah disepakati sebelumnya. Sedangkan untuk restitusi adalah bagaimana cara kita untuk menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya, supaya apa? Mereka mempunyai karakter yang lebih kuat atau lebih baik. Nah ini Bapak Ibu, ada beberapa pernyataan di sini. Bapak Ibu dimohon untuk memilih apakah termasuk hukuman atau konsekuensi. Coba yang pertama ya. Ketika anak itu disuruh berlari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat hadir di kelas. Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Kemudian nomor 2, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Mengapa kok itu menjadi konsekuensi bukan hukuman? Dibuatnya harus tanggung jawab. Monggo salah satu bisa mewakili. Berbuat harus bertanggung jawab. Berbuat harus bertanggung jawab. bertanggung jawab.
Kata dibuatnya berarti itu dibuat oleh pelaku. Jadi yang melakukan harus bertanggung jawab, yaitu membersihkan coretan tersebut karena sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, misalnya oleh kesepakatan kelas atau kesepakatan antara wali kelas dengan siswa-siswinya. Itu menurut saya. Iya. Ada yang mau menambahkan? Cukup. Jadi yang nomor 2 itu benar ya, kesepakatan. Sedangkan yang nomor 3 konsekuensi. Yang nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ya. Berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, karena dia sudah mencoret-coret, berarti dia harus mengganti kertas yang dicoret-coret tersebut. Berikutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang. Hukuman ya. Berikutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ada beberapa jawaban, ada yang menjawab hukuman, ada yang menjawab konsekuensi. Yang menjawab konsekuensi dulu, coba monggo Bu Hati. Menurut saya, kalau murid diminta telanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah, berarti kan sebelumnya murid sudah tahu aturannya, sudah dibuat aturannya dan konsekuensi yang harus mereka dapatkan atau mereka terima. Sehingga menurut saya itu merupakan konsekuensinya, bukan hukuman karena sudah tahu sebelumnya. Menurut Bu Hati itu merupakan konsekuensi ya. Jadi konsekuensinya apa? Konsekuensinya bertelanjang kaki sepanjang hari. Sepanjang hari harus bertelanjang kaki. Jadi siswa tidak merasa dihukum, tidak merasa terbebani karena memang sudah tahu sebelumnya aturannya harus tahu. Kalau misalnya tidak memakai sepatu hitam berarti sudah tahu konsekuensinya gitu ya. Meskipun konsekuensinya itu harus bertelanjang kaki ya. Oke, tidak apa-apa. Nah, bagi yang menjawab hukuman monggo yang mewakili atau mau mengungkapkan semuanya boleh. Oke, terima kasih. Jadi kalau konsekuensi itu kan sudah disepakati ya Bu ya. Tetapi apakah di dalam kesepakatan itu sudah dijelaskan bahwa ketika tidak memakai sepatu itu nanti kamu dibeginikan? Kita belum tentu. Itu masih secara general saja. Jadi kalau memang anak belum tahu apa dampak dari perbuatannya itu belum ditulis, belum disepakati, belum dikatakan sebagai konsekuensi. Kecuali anak-anak kalau kamu tidak pakai sepatu nanti adalah sebagai konsekuensinya Anda harus bertelanjang kaki sepanjang hari. Anak tahu itu berarti konsekuensi. Tapi kalau harus memakai sepatu hitam, ada anak yang tidak pakai sepatu hitam, kan tidak tahu mau diapakan. Saya begitu. Harus dijelaskan juga apa yang harus dilakukan anak jika melanggar begitu. Seru ini. Dulu. Nah, sebentar. Bu Hati mau menyangga. Bu Hati tadi kan konsekuensi ya. Pak Mu hukuman. Beliau berbeda pendapat. Monggo Bu Hati menurut Panjenengan gimana? Mohon maaf untuk pendapat Pak Lihin. Ini saya mempunyai pendapat sendiri. Kalau Pak Lihin tadi mengatakan bahwa siswa itu sebagai bentuk hukuman karena belum disosialisasikan. Tapi menurut analisis saya dari kalimat murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Berarti di sini ada sesuai peraturan sekolah. Menurut pendapat saya sudah ditulis, sudah disosialisasikan kepada sekolah. Seperti proses pada PPDB hingga pelaksanaan MPLS. Berarti siswa sudah diberi aturan sebelumnya. Dengan demikian, karena siswa sudah diberi aturan, sudah disosialisasikan sesuai peraturan sekolah. Mana mungkin peraturan belum disosialisasikan? Itu menurut pendapat saya. Jadi saya tetap berpandangan bahwa itu merupakan bentuk
konsekuensi yang diterima oleh murid, sehingga murid harusnya menyadari bahwa apa yang saya lakukan melanggar peraturan yang sudah disepakati bersama. Namanya kesepakatan berarti sudah didiskusikan, sudah didok, sudah disosialisasikan, ditulis dan diserahkan. Seperti itu. Terima kasih. Tambah sangga. Oh, Pak Lupi apa Pak Reza? Oke. Iya nih. Ini begini Bu, meskipun itu sudah menjadi peraturan sekolah, apakah di situ ditulis sanksi yang akan diterima oleh siswa jika tidak dia melanggar? Haruskah dicantumkan di situ? Oh, nanti kalau saya nggak pakai sepatu hitam, saya pasti akan disuruh telanjang kaki di sekolah. Kan tidak ada di situ. Sanksi jika tidak memakai sepatu, maka kalian akan diminta berdiri tanpa sepatu sepanjang hari. Seperti itu kan, yang penting kamu akan mendapat hukuman kan gitu. Pelanggaran akan mendapat hukuman. Tapi Iya. dijelaskan. Iya, mohon maaf dulu. Karena ini kebetulan saya terlibat dalam masa pengenalan lingkungan sekolah. Ini ketika saya kepada guru yang menangani hal ini mengatakan bahwa siswa sudah tahu aturan seperti itu dan apa yang harus mereka dapatkan. Benar. Saya membenarkan Bu Hadi. Iya. Tapi saya Kemudian mau begini. menengahi antara Pak Lupi dan Sebentar Pak. Kemudian seperti hari yang berikutnya, ketika siswa melakukan sudah menggunakan sepatu tidak sesuai aturan, sepatu diminta dikembalikan lagi, kemudian orang tua telepon, diberitahu kalau besok dipakai lagi tidak dikembalikan. Ternyata siswa ada beberapa yang memakai lagi, sehingga ya karena konsekuensi dilepas sepatunya sampai sore. Demikian. saya mundur. Bisa waktunya untuk Monggo. saya sepakat dengan Bu Hadi bahwa itu tertulis peraturannya saja. Apakah juga ditulis konsekuensinya atau sanksinya? Karena saya membaca itu adalah siswa diwajibkan memakai sepatu hitam. Kalau itu ada terusnya koma, kalau tidak pakai hitam disuruh bertelanjang kaki, itu belum ada tulisan itu. Kalau memang itu sudah kan, iya kan sosialisasinya adalah memakai sepatu hitam, bukan bertelanjang kakinya belum dituliskan. Maaf, itu tidak dituliskan tapi sudah disosialisasikan. Sebentar, saya akan menguatkan kenapa saya itu hukuman. Kedua, apakah bertelanjang kaki itu ada kaitannya dengan memakai apa? Apakah ada kaitannya dengan pembelajaran memakai sepatu hitam? Kan tidak. Contoh, kalau di situ kan ada bisa saja dipilok dengan cat warna hitam atau akan disepidol, itu konsekuensi. Kalau bertelanjang kaki itu hukuman menurut saya. Kalau di peraturan sekolah ya, itu tertulisnya adalah tata tertib. Tata tertibnya bukan tertulis sanksi loh ya. Beda tertulis sanksi dan tata tertib. Di situ tertuliskan wajib memakai sepatu hitam, bukan kata-kata sanksinya itu belum ada. Kalau ini ternyata sanksinya hanya dikumpulkan kan gitu. Itu. Kedua, tidak ada kaitannya dengan kecuali ini. Contoh, saya matematika tak suruh berlari, itu kan tidak ada kaitannya dengan matematik. Itu hukuman. Nah ini juga sama menurut saya. Itu tidak ada kaitannya dengan solusi. Kecuali tadi coret-coret mengganti kertas, benar. Tuh. Kemudian coret-coret mulut meja itu membersihkan, jelas. Nah kalau konsekuensi menurut saya bukan bertelanjang kaki. Jika sepatu akan dipilok warna hitam atau itu konsekuensi menurut saya. Kalau bertelanjang kaki itu tidak ada kaitannya dengan solusi untuk menghitamkan sepatu itu. Gitu. Yang pertama saya kuatkan adalah tidak tertulis sanksi, tapi dituliskan kewajiban memakai sepatu hitam, tapi tidak tertulis sanksinya. Kedua, tidak ada kaitannya atau solusi untuk menghitamkan sepatunya. Kalau ada solusi untuk menghitamkan sepatunya, harusnya dituliskan akan dipilok, akan itu baru konsekuensi. Kalau bertelanjang kaki itu tidak ada kaitannya. Gitu. Terima kasih. Dua-duanya. Jadi menurut Bu Hadi tadi konsekuensi gitu ya. Pak Muh dan Pak Riz hukuman. Pak
kita kembali ke slide sebelumnya, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Itu mungkin Pak Rahmat bisa menengahi. Itu benar menjadi solusi, tapi kewajibannya saja yang disosialiskan. Memakai sepatu jam bukan sanksinya yang disosialiskan. Kalau bukan konsekuensi. Menurut Guri, itu siswa sudah tahu kalau sampai nanti siswa itu memakai sepatu hitam akan sudah disosialisasi, tidak ditulis tapi sudah disosialisasi hari Jumat mungkin Pak Ahmad ya, sosialisasinya ya, tapi tidak memakai sepatu, tidak tertulis di dalam aturan sekolah, tapi tidak tertulis itu hanya hukuman secara spontanitas. Lah kita lihat itu yang namanya spontan atau tiba-tiba tidak terencana itu adalah hukuman. Mohon maaf Pak, kalau itu tertulis, oke saya sepakat dengan konsekuensi. Kalau jika tidak pakai sepatu hitam akan bertelanjang kaki, itu konsekuensi itu secara tidak tiba-tiba karena dituliskan. Iya, mohon maaf untuk Pak Riz ya. Kita baca untuk konsekuensi. Sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan sudah disetujui oleh murid dan guru. Di situ apa? Sudah tertulis, Pak Riz. Oke, terima kasih Ibu. Untuk kesepakatan. Jadi ketika anak harus memakai sepatu hitam, paham ya? Paham semua pakai sepatu hitam. Tapi nanti kalau kamu nggak pakai sepatu hitam, akan saya suruh berdiri di lapangan telanjang kaki. Kan nggak ada seperti itu. Dan anak hanya tahu bahwa tidak boleh memakai itu, hukumannya tidak tahu. Kemudian yang kedua, yang namanya konsekuensi itu harus ada relasi antara permasalahan dan solusi yang ditawarkan. Kalau tidak ada solusi yang ditawarkan, berarti itu hukuman. Jadi anak biar tahu, oh kalau saya nanti seperti ini, maka solusi yang ditawarkan oleh sekolah adalah harus dipilok cat berwarna hitam. Nah, itu namanya. Kalau menurut saya, keterkaitan antara pelanggaran dengan apa yang harus dilakukan sebagai solusi. Terima kasih Pak Livin. Coba untuk Pak Rahmat, saya bertanya. Ketika siswa itu sepatunya diminta, kemudian dikembalikan lagi melalui telepon orang tua, diberitahu kalau dipakai lagi nanti tidak diberikan, itu apakah tidak? Apa tadi Pak Livin? Lupa. Iya, enggak. Maksudnya apakah itu tidak berupa solusi dan sebagainya Pak Rahmat? Sebelumnya, sudahkah diberitahukan kepada siswa kalau diminta, kemudian nek wis diminta kok dipakai lagi terus tidak dikembalikan, itu apakah sudah disosialisasi atau belum Pak Rahmat? Jujur saja. Terima kasih. Kalau saya suruh menengahi, sebenarnya saya tidak bisa menengahi. Ini semua ada rumusnya. Rumusnya itu ada di situ antara hukuman dan konsekuensi. Nanti yang menengahi itu pasti pembicaranya, bukan saya. Saya juga di sini juga sebagai peserta. Saya juga sebagai peserta. Ya kalau saya sebagai peserta, saya juga akan memberikan pendapat juga. Nanti yang membentukkan ya itu pembicara. Ya. Nah sekarang kalau saya pendapat, jangan menengahi loh. Kalau menengahi nanti saya keliru. Ya, saya tidak bisa menengahi di sini. Nanti kalau di luar bisa, tapi kalau di sini forum sini, ya, nanti biar pembicara yang menengahi. Ya, itu malah Pak Pipin yang tengah bahaya Pak, gitu malah. Oke, namanya tadi sudah dikatakan, memang namanya peraturan. Peraturan itu memang sudah tertulis dan sudah harus disosialisasikan. Itu peraturan. Nah kalau belum ada tertera nanti apa yang akan tertanggung pada yang melanggar, maka itu disebut hukuman. Tapi kalau sudah tertera betul, itu konsekuensi. Itu menurut saya, nanti biar nanti pembicaranya. Ya, itu saja kalau saya melihat definisi dari hukuman dan konsekuensi. Terima kasih. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Oke, Mas Berko. Sini saya nambah sedikit. Kalau menurut hukum perundang-undangan, ini ya biasanya kalau lihat di TV ahli hukum gitu, undang-undang itu kan isinya peraturan ya Bapak Ibu. Peraturan ketika dilanggar maka akan mendapat hukuman, dihukum ini. Itu peraturan itu kaitannya dengan hukuman.
Nah kalau kesepakatan ya konsekuensi, tetapi dengan catatan bahwa kesepakatan itu sudah jelas antara pelanggaran dan konsekuensi apa yang dilakukan itu nanti kalau nggak begini kamu kan begitu gitu. Tapi kalau peraturan itu kaitannya dengan hukuman, melanggar peraturan perundangan nomor sekian maka akan mendapat hukuman kan gitu, nggak ada mendapat konsekuensinya. Dan saya juga belum mengatakan beda itu tidak ada kaitannya dengan solusi untuk menghitamkan sepatu. Bertelanjang kaki itu kenapa sepatunya kalau kakinya parah luka kan kita malah bahaya. Jadi yang tertera dalam peraturan hanya wajib memakai sepatu hitam, bukan tertera kalau hukumannya apa. Jadi itu salah tiba-tiba menurut saya. Kedua, tidak ada kaitannya. Apa kaitannya bertelanjang kaki dengan menghitamkan sepatu? Asal solusi kan tidak ada. Ya, menurut saya begitu, Bro. Mungkin bisa narasumbernya langsung. Kunci jawabannya, Bu. Kunci jawabannya. Kasih kunci jawaban. Ini langsung ke narasumbernya saja yang bisa menengahi, yang punya tengah-tengahnya ini loh ya. Mohon maaf meluruskan Pak Rahmat, saya bukan narasumber. Kita di sini sharing Pak Rahmat. Ini saya mendapatkan ilmu dari program guru penggerak. Ini yang modul budaya positif. Jadi apa yang sudah saya dapatkan saya share Pak Rahmat. Kita sharing bersama-sama. Bukan berarti saya itu lebih pintar dari Bapak Ibu semua, bukan. Tapi kita sharing. Tapi menurut saya juga yang sudah saya dapatkan, ketika hukuman itu menimbulkan rasa sakit, Bu. Saya tambahkan ya, hukuman itu bisa menimbulkan rasa sakit, entah itu secara fisik ataupun secara psikis. Iya. Dan itu secara tiba-tiba. Kalau saya sepakat bahwa yang tadi tidak memakai sepatu hitam itu kalau disuruh bertelanjang kaki kok rasanya kasihan gitu. Jadi itu menurut saya itu adalah hukuman. Jadi masih banyak alternatif lain di samping untuk bertelanjang kaki. Kalau anak tersebut itu suruh bertelanjang kaki, yang pertama kalau misalnya dia pas berjalan itu kena paku, kan otomatis membahayakan juga. Kemudian dia juga secara psikis dia akan merasa malu. Karena apa? Dia berbeda dari teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain itu memakai sepatu, sedangkan dia itu tidak memakai sepatu. Jadi secara psikis dia juga akan malu. Ketika dia merasa malu, ketika dia mendapatkan hukuman, dia di dalam hati akan merasa apa ya? Akan membuat dia merasa apa ya? Seperti dibully gitu. Jadi untuk yang kasus tadi tidak memakai sepatu ketika dia suruh bertelanjang kaki itu adalah termasuk hukuman. Ngoten Bapak Ibu? Iya. Setuju ya? Nah, setelah ini, setelah kita mempelajari hukuman dan konsekuensi, itu kita akan tahu tentang keyakinan. Jadi selain ketika anak itu melanggar kesepakatan, adakah alternatif lain selain hukuman dan keyakinan, selain hukuman dan konsekuensi supaya anak mempunyai karakter yang lebih baik. Setelah ini kita akan membahas tentang keyakinan. Jadi anak itu sebaiknya apakah diberi hukuman atau konsekuensi, atau dia akan mempunyai keyakinan apa yang akan dia lakukan, apa yang dia yakini supaya dia menjadi pribadi yang lebih baik. Namun sebelumnya lanjut ya, tadi baru sampai murid diminta bertelanjang kaki. Berikutnya ketika murid itu berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan, hukuman ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi ya. Berikutnya kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi ya. Berikutnya, nah ini duduk di bangku di pinggir lapangan pada
pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Ini apa Bu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, karena tidak ada kaitannya. Ketika mencederai teman saat bermain di lapangan, ya harusnya konsekuensinya apa? Mungkin diobati atau ditolong gitu ya. Itu mungkin lebih bijak daripada suruh duduk di bangku di pinggir lapangan. Pak Anam yang menjawab ini. Nah ini hampir sama dengan nomor 1. Kalau tadi nomor 1 lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat jadi di dalam kelas, itu apa Bapak Ibu? Hukuman ya. Nah sekarang yang ini lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Benar monggo. Untuk guru PJOK monggo. Pripun Pak Anam? Menurut panjenengan monggo. Ya hukuman. Ayo, guru olahraga menang ya. Oh, hukuman. Hukuman rasa manut wong, rasa manut wong. Kalau menurut saya ya, ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Untuk dari awal tadi saya telat ya mengikuti. Ya ini karena saya telat, tadi tiba-tiba hukuman lalu konsekuensi saya di sini ya. Saya berpikir saja ini random ya, konsekuensi. Ini karena ada konsekuensi, karena ini terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu mungkin ada hubungannya dengan pelajaran PJOK saya. Mau itu hukuman. Ya, sekian. Ini mungkin ada yang beda, bisa saya nanti serahkan ke Sebentar. Bedanya dengan yang nomor 1 apa Pak Anam? Kalau tadi nomor 1 kita sepakat bahwa itu merupakan hukuman, sedangkan untuk yang untuk pelajaran PJOK Pak Anam tadi mengatakan konsekuensi. Perbedaannya gimana Pak Anam? Ini jelas sekali karena yang pertama itu tidak ada pelajarannya PJOK. Kalau yang itu kan di kelas saya sendiri, misalkan di kelas saya sendiri tak suruh push up. Lalu nak join orang. Ya, nah ini saya suruh lari 2 kali di lapangan basket karena lapangan apa basket ya. Karena itu berkaitan juga pelajaran PJOK mungkin siap juga. Oh, berarti karena PJOK berarti terkait dengan fisik ya Pak Anam ya. Kalau supaya fisiknya lebih kuat ya Pak Anam ya. Oke. Ya kebetulan kayaknya anaknya suka basket kalau dia. Oke, monggo Pak Ris, monggo Pak Ris. Oke, saya sebenarnya tadi mau sependapat itu konsekuensi, tapi saya berubah pikiran. Tadi itu berlari, apakah PJOK selalu berlari? Saya bisa. Ya, itu pas PJOK ya, mungkin bersangkutan PJOK. Ya, pas. Nah, pertanyaan saya adalah apakah PJOK selalu berlari? Yang lain satu juga pemanasan, dia pemanasan. Iya, pertanyaan sih boleh saja Pak. PJOK apakah selalu berlari? Itu aja cepat dulu. Saya jawab, kalau pas pemanasan itu pasti ada selingan untuk berlari. Berlari tidak itu enggak masuk. Tidak, PJOK selalu berlari tidak? Selalu berjalan dan berlari. Kalau tak suruh duduk saja, nanti tidak masuk duduk. Nah itu nanti di kelas saja. Kalau anak itu pas sakit kakinya sakit, lain tema. Kita tidak tahu kondisi anak ketika dia datang terlambat loh ya. Kondisi anak belum tahu. Kondisi anak itu bisa sakit, bisa apa, tapi ujung-ujung disuruh berlari. Kalau semaput gimana? Menurut saya itu hukuman. Karena apa? PJOK tidak selalu berlari saja. Pak Anak kan juga pernah di kelas itu bisa berlari, mengerjakan buku itu. Saya jawab. Kalau itu pelajaran PJOK sudah masuk di lapangan, itu pasti sudah saya tanya. Ya, kamu sehat atau kurang sehat?
itu kurang kelas apa di lapangan kita tidak tahu. Ya, Itu kan tadi pelajaran PJOK kan tidak harus selalu di lapangan. Saat teknologi kan bisa. Itu yang jawab kondisi itu yang jawab mungkin itu tambah-tambahnya pelajaran PJOK bermain basket. Nah itu nanti konsekuensi, tapi itu kan pelajaran PJOK titik. PJOK tidak selalu berlari, bisa berenang di kolam renang, bisa di kelas mengerjakan tugas. Nah, kalau itu saya menurut saya guru PJOK yang menjawab, yaitu saat pelajaran PJOK di lapangan. Itu aja. Jasmani sakit karena itu kan kesehatan ya, jasmani kesehatan. Pak Anam, saya kan paham pembelajaran berdiferensiasi Pak. Tidak semua anak yang dalam kelas jenengan suka olahraga loh Pak. Maaf Pak, saya nggak suka berlari Pak. Berarti kalau di rumah lari kan nggak boleh. Tidak suka, tetapi berkaitan dengan kesehatan ya. Iya. Kalau menurut saya mungkin betul bisa menjadi konsekuensi ketika tadi jenengan pertama menanyakan apakah Anda sehat tadi ya, tidak sakit. Yang kedua mungkin pembelajaran berdiferensiasi itu juga saya nggak suka pelajaran bahasa olahraga sama sekali loh Pak. Itu udah mak. Saya mau dukung nggak mau gitu. Jadi kata Pak Eri kan, yo Bu dia waktu tanya nggak bisa mall juga apa-apa. Kalau nggak bisa mall suruh mall kan itu. Tapi ini jangan dipaksa gitu Pak. Mungkin ya. Kan menurut saya dahulukan simpati dulu dalam arti menanyakan yang sebenarnya, baru nanti jenengan menjatuhkan konsekuensi yang harus dilaksanakan. Terima kasih. Tengah dulu Pak, tengah. Itu mungkin semuanya sudah ditanyakan baru dikasih konsekuensinya. Luar biasa Bapak Ibu, ketulangan dari kita semua. Jadi untuk yang ini termasuk untuk yang lari, kalau saya sepakat ini adalah konsekuensi karena ada kaitannya dengan pelajaran PJOK. Kecuali kalau saya pelajaran matematika kok anak terlambat ujung-ujung tak suruh lari mengelilingi lapangan basket. Nah menurut saya, karena saya jam matematika itu termasuk hukuman. Nah untuk kasus ini karena ada kaitannya dengan pelajaran PJOK, kasus ini merupakan konsekuensi. Bagaimana Bapak Ibu, konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Jawabannya konsekuensi. Tidak harus boleh Pak, boleh. Tidak harus boleh. Kalau tidak boleh ya lanjut Bu. Lanjut ya. Jawabannya saja. Oke, baik. Yang terakhir, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawan. Bagaimana? Hukuman ya. Ada yang menyangga atau berbeda pendapat? Ada hukuman ya. Oke, kita lanjut ini tentang hukuman dan konsekuensi. Selamat, seru sekali. Nah, selain hukuman dan konsekuensi sebenarnya ada yang lebih bisa membuat anak itu mempunyai karakter yang lebih baik, yaitu keyakinan. Coba ketika Bapak Ibu naik motor ya, keyakinan itu sebenarnya apa toh? Ketika Bapak Ibu naik motor, Bapak Ibu menggunakan helm, kira-kira kalau saya tanya kenapa kok menggunakan helm? Menurut panjenengan kenapa Bapak Ibu? Biar nggak ditilang. Untuk keselamatan. Untuk keamanan. Keselamatan. Gimana? Keamanan. Pak Chan apa Pak Chan? Keselamatan. Jadi yakin ya bahwa saya itu menggunakan helm ketika naik motor untuk apa? Untuk keselamatan. Jadi itu adalah contoh keyakinan. Contoh keyakinan. Keyakinan kelas. Sekarang keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Semua warga kelas ikut berkontribusi. Nah, di sini yang perlu menjadi benang merah, semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, lewat apa? Lewat kegiatan curah pendapat atau diskusi. Seseorang akan
akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis tanpa makna. Itu definisi dari keyakinan Bapak Ibu. Saya suka sekali dengan kata-kata seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, ini beberapa saya sertakan kesepakatan kelas yang kemarin dibuat dengan siswa 12 8, 12 9 dan 12 1. Nah, ini yang saya lakukan ketika saya membuat kesepakatan kelas Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika membuat kesepakatan kelas, semua warga kelas atau murid kelas tersebut itu dilibatkan. Semuanya menyampaikan apa yang mereka inginkan ketika pembelajaran. Nah, satu kelas itu 36 siswa. Kira-kira setiap anak kalau disuruh mengingat-ingat apa yang menjadi kesepakatan kelas itu, kira-kira ingat tidak Bapak Ibu? Suruh mengingat 30. Tidak, nggih. Oleh sebab itu, dari keyakinan kelas yang dari kesepakatan kelas yang sudah dibentuk, kemudian kita ringkas menjadi beberapa saja. Kemudian menjadi keyakinan kelas. Jadi tidak perlu semuanya itu ditulis. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu. 36 siswa itu kan menyampaikan pendapatnya. Kemudian dari 36 pendapat tersebut kan biasanya ada yang mirip-mirip atau yang sama. Misalnya satu anak mengatakan datang tepat waktu, anak yang kedua mengatakan tidak boleh terlambat. Nah, itu kan hampir sama nggih Bapak Ibu nggih. Oleh sebab itu kita jadikan satu ya. Di sana untuk keyakinan kelas 12-2 itu ada 1, 2, 3, ada 6. Ada 6 supaya apa? Supaya anak itu lebih mudah mengingatnya. Kemudian di-share di media sosial. Di sini saya share di grup WA kelas biar setiap anak itu setiap saat bisa membukanya. Karena sekarang itu setiap anak punya ponsel. Jadi saya share di grup WA kelas. Yang keempat, ini tentang kebutuhan dasar manusia. Ada 5. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, misalnya makan, minum, pakaian dan sebagainya. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Itu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, dasarnya apa Bapak Ibu? Semua orang itu senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Nah, jika mereka itu tidak bisa mendapatkan kebutuhan dengan cara yang positif, biasanya mereka akan mencoba mendapatkan dengan cara yang negatif. Yang kelima, tentang posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol.
Yang pertama sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau, dan posisi sebagai manajer. Bapak Ibu, kita sebagai guru tentu saja kita pernah menjadi di posisi tersebut. Bisa kita refleksi Bapak Ibu, kita itu berada di posisi mana? Pernahkah kita sebagai penghukum ketika anak melakukan kesalahan? Sering ya? Membuat rasa bersalah? Menjadi teman? Sebagai pemantau? Sering. Sebagai manajer? Biasa saja. Biasa saja. Kadang-kadang. Nah, indikatornya apa? Indikatornya ketika kita sebagai penghukum atau pembuat rasa salah atau sebagai teman. Coba perhatikan Bapak Ibu, ini ketika kita sebagai penghukum, kita menghardik atau menunjuk-nunjuk, kemudian bisa menyakiti atau menyindir. Nah, biasanya kita berkata, kamu itu ya, kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, itu salah satu contoh guru sebagai penghukum. Pernah enggak Bapak Ibu? Kalau ngomong itu sudah tahu dia. Kemudian hasilnya apa? Ketika kita melakukan posisi sebagai penghukum, anak itu akan memberontak, menyalahkan orang lain. Kemudian dia juga akan berbohong. Karena apa? Kalau jujur, takut dimarahin, takut dihukum. Gitu. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru itu berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu tidak melakukan itu, ibu itu kecewa loh kamu berlaku seperti itu. Nah, itu indikator ketika kita posisi kita sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kemudian hasilnya apa Bapak Ibu ketika kita posisinya membuat orang merasa bersalah, bahwa anak itu akan menyembunyikan atau menyangkal, kemudian bisa juga berbohong. Posisi yang ketiga yaitu posisi sebagai teman. Biasanya guru itu berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Kemudian ketika kita posisi sebagai teman, itu hasilnya adalah anak akan menjadi ketergantungan. Sedangkan posisi pemantau itu, posisi kita sebagai pemantau biasanya kita mengatakan apa peraturannya. Kita menanyakan pada anak apa peraturannya. Kemudian hasilnya anak akan menyesuaikan diri, akan tetapi bila diawasi. Yang terakhir adalah posisi sebagai manajer, yang dikatakan adalah apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian hasilnya apa Bapak Ibu? Hasilnya adalah menguatkan pribadi siswa menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau menurut Bapak Ibu, dari kelima posisi tersebut sebaiknya atau seyogyanya kita sebagai guru berada pada posisi apa? Ibu kepala sekolah, monggo. Kalau kita itu sebagai guru, sebaiknya kita pada posisi pendapat saya, kita sebaiknya sebagai manajer. Jadi bisa mengarahkan siswa, kemudian bisa memperbaiki apa yang harus diperbuat oleh siswa sehingga tidak memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi. Itu jadi kalau saya
setuju kita sebagai guru ada sebagai manajer siswa. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Eni. Bapak Ibu yang lain sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah? Sepakat nggih bahwa kita sebagai guru setelah mendapatkan posisi kontrol itu sebaiknya kita dalam posisi manajer. Untuk apa? Untuk memperbaiki karakteristik siswa. Yang terakhir Bapak Ibu yaitu tentang segitiga restitusi. Kenapa dikatakan segitiga restitusi? Karena terdiri dari 3 langkah, yaitu ini Bapak Ibu, validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Ada 3 langkah untuk segitiga restitusi. Tahapannya, yang pertama Bapak Ibu, ketika ada permasalahan kita terapkan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagaimana langkah kita untuk menstabilkan identitas? Jadi kita bisa mengatakan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian Ibu guru tidak mencari siapa yang salah, akan tetapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu menstabilkan identitas. Kemudian setelah menstabilkan identitas, langkah berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu? Misalnya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu bisa bercerita kepada ibu. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Setelah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Masih ingatkah dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama? Keyakinan apa yang telah disepakati? Dan apakah bersedia untuk memperbaiki kesalahan? Kemudian rencana apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Demikian untuk tahapan segitiga restitusi. Sudahkah Bapak Ibu dan saya ketika ada permasalahan menggunakan tahapan-tahapan tersebut? Sampun nggih Bapak Ibu. Sini sebentar. Kenapa Bu? Sini. Sini duduk dulu sini. Iya Bu. Oka, kemarin pas jamnya Bunur kamu kok nggak masuk tanpa keterangan, itu kenapa? Kemarin saya ada acara keluarga Bu, tapi lupa buat surat. Tuh, harusnya kalau misalnya kamu ada acara keluarga atau kamu sakit, itu ada surat izinnya ya. Ya Bu. Kalau seperti ini kan kamu nanti alpa tanpa keterangan ya. Ya. Terus sama ini, 2 pertemuan kemarin itu tugasmu kok belum ada. Saya lihat kok nggak ada tugasnya. Itu kenapa itu kok belum mengerjakan tugas? Saya lupa tanya teman Bu tugasnya, sama saya lupa passwordnya karena saya habis ganti HP Bu. Walah, kamu lupa tanya teman, berarti nggak tanya teman ya kalau ada tugas ya? Enggak Bu. Sama passwordnya juga lupa karena ganti HP. Ya. Seperti itu. Kira-kira kalau misalnya kamu nggak mengerjakan tugas, ya kamu tahu apa yang akan kamu terima. Kan kemarin kita sudah membuat kesepakatan bersama. Masih ingat kesepakatannya? Masih Bu. Apa kesepakatannya? Tidak dapat nilai. Ya bukan tidak dapat nilai, Oka. Cuma Bunur kan harus mengolah nilai. Nah, Bunur mengolah nilai itu kan dari apa yang kamu kerjakan. Kalau tidak dikerjakan, terus Bunur harus mengolah nilai seperti apa, kan begitu.
Jadi betul ya, kamu nggak mengerjakan itu karena satu lupa tanya teman, terus yang kedua lupa password karena baru ganti HP. Kemudian kalau sudah seperti itu, kamu lupa password, apa yang sekarang akan kamu lakukan? Mau bikin akun lagi, Bu. Emangnya bisa membuat akun? Tidak bisa, Bu. Kalau nggak bisa, kamu bisa tanya ke Bu Mentari ya. Tahu Bu Mentari? Tahu, Bu. Diajar Bu Mentari ya. Iya. Nanti kamu tanya sama beliau bagaimana caranya mengubah password atau mengembalikan lagi password yang lupa. Kemudian kalau sudah tahu passwordnya, terus kamu mau apa? Mau mengerjakan tugas kemarin yang tertinggal, Bu. Emangnya tahu tugasnya apa? Tidak tahu, Bu. Loh, nah kalau nggak tahu terus piye? Mau tanya sama teman-teman aja, Bu. Tanya teman-teman ya. Iya, Bu. Kalau sudah tanya teman-teman, terus mengerjakan lagi ya. Oke. Bener loh ya Oka ya. Saya tunggu loh ya. Ini demi kebaikanmu loh ya. Oke, kamu kerjakan tugasnya, kemudian nanti dikirimkan di CVT ya. Paham ya? Paham. Oke, kalau begitu sekarang kembali ke kelas sana. Dari penyelesaian masalah Bu Nur tadi, saya menyadari bahwa saya kurang disiplin dalam mengerjakan tugas. Dari hal tersebut, saya akan meningkatkan kedisiplinan saya dalam mengerjakan tugas yang akan diberikan oleh guru. Terima kasih. Nah, ini mungkin yang terakhir, ada kasus, mungkin juga kasus seperti ini sudah sering Bapak Ibu alami, dan saya juga pernah mengalami di mana ada murid yang bernama Sabrina. Di sini saya mengambil nama Sabrina. Alumni sini ya Bapak Ibu ya. Sabrina hari ini bangun terlambat dan terburu-buru sampai sekolah. Dia pun akhirnya sampai gerbang sekolah tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam lagi seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Pak Lukman, mana yang namanya Pak Lukman? Nah itu pojok. Pak Lukman, Lukman Samsuri. Pak Lukman Samsuri ya. Pak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia itu terburu-buru dan menggunakan sepatu yang salah. Kemudian Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, kamu terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Itu yang dikatakan oleh Pak Lukman. Kemudian Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sama kasusnya seperti tadi ya Bu ya. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Bapak Ibu, dari kasus tersebut kita bisa melakukan analisis dan ada beberapa pertanyaan. Coba menurut Bapak Ibu, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan dan apa indikatornya. Tadi kita sudah memahami bahwa posisi
posisi kontrol ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian sebagai manajer. Nah, ini Pak Lukman di sini posisinya sebagai apa, Bapak Ibu? Penghukum. Monggo, siapa yang berusaha untuk menganalisis? Pak Lukman Samsuri. Aku loro aku. Dua. Monggo. Aku nih. Ini saya. Cepat. Yang ibu-ibu ada, Bu? Monggo. Terima kasih. Saya ingin mencoba mendengarkan cerita tadi sampai saya mau tertidur. Ceritanya Pak Lukman Samsuri sama muridnya tadi. Kalau menurut saya posisi yang diambil Pak Lukman tadi, saya dengarkan ceritanya itu kok bisa mengambil 2 hal. Yang pertama, kalau melihat tadi Pak Lukman sampai menyuruh siswa Sabrina tidak memakai sepatu, itu memang hukuman. Tapi tadi saya dengar kata-kata, kamu kan sudah tahu peraturan di sekolah, nggak boleh pakai warna hitam, itu membuat siswa bersalah. Oh iya, saya salah Pak. Terbukti juga ketika Sabrina meminta maaf kepada Pak Lukman, mohon maaf Pak, saya menyadari kesalahannya. Itu memang berarti siswa itu merasa bersalah. Jadi saya mengambil perspektif 2, yaitu dari Pak Lukman sebagai penghukum dan juga sebagai membuat siswa merasa bersalah. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Muh. Jadi menurut Pak Muh dari kasus tersebut bisa diambil 2 posisi kontrol nih Pak Muh. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai membuat rasa bersalah. Kemudian pertanyaan berikutnya, bila Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, kira-kira apa yang akan dikatakannya? Dan pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan ke Sabrina? Bapak Ibu, monggo. Monggo Pak Danan. Terima kasih. Yang jelas pertanyaannya tidak dengan bahasa-bahasa yang mungkin menjelaskan bagaimana apakah dia telah melakukan kesalahannya seperti apa, menggunakan sepatu selain warna hitam, itu dikembalikan lagi keyakinan apa atau peraturannya seperti apa. Jadi pertanyaan-pertanyaan Pak Lukman seharusnya itu tentang sepatu saja, sepatunya tidak berwarna hitam, berarti memberikan arahan ke siswa agar bahwa siswa itu telah melanggar peraturan dan menjelaskan sehingga dari siswa itu memiliki keyakinan merasa bahwa dia telah melanggar peraturan dan siap untuk memperbaiki diri ke depan. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Danang yang sudah menyampaikan ketika Pak Lukman mengambil posisi sebagai manajer, apa yang akan dilakukan. Gitu ya. Coba kita lihat bersama-sama Bapak Ibu. Ketika Pak Lukman mengambil posisi tadi yang pertama itu posisi sebagai penghukum, seperti yang disampaikan Pak Lingin tadi ya, karena Sabrina tidak mematuhi aturan, yaitu terlambat dan tidak memakai sepatu hitam. Indikatornya apa? Indikator sebagai penghukum, ya sudah, kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu salah, kamu terlambat, salah pula warna sepatunya, segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan sepatu sesuai peraturan. Jadi Pak Lukman mengambil posisi sebagai penghukum. Kemudian ketika Pak Lukman mengambil posisi sebagai manajer, apa yang dikatakannya? Hampir sama yang disampaikan oleh Pak Danang tadi. Sabrina, sekarang jam berapa? Sesuai aturan, jam berapa masuk sekolah? Mengapa kamu bisa terlambat?
apa usaha yang akan kamu lakukan agar besok tidak terlambat lagi. Jadi posisi manajer itu yang perlu digarisbawahi adalah apa usaha yang akan kamu lakukan agar besok tidak terlambat lagi. Gitu. Itu yang membedakan tadi Pak Lukman sebagai penghukum dan Pak Lukman sebagai manajer. Kemudian Sabrina, warna sepatumu kok beda dari temanmu yang lain? Mengapa kamu memakai sepatu yang warnanya tidak sesuai? Apa yang akan kamu lakukan agar besok kamu memakai sepatu yang sesuai aturan? Mungkin Sabrina akan mengatakan, ya Pak, besok tidak akan saya ulangi, saya akan memakai sepatu berwarna hitam. Bapak Ibu, dari contoh kasus ini, tepat yang disampaikan oleh Ibu Eni bahwa posisi kita sebagai guru itu sebaiknya adalah posisi sebagai manajer. Bapak Ibu, dari apa yang saya sampaikan, mungkin kita bisa mengambil ilmu atau memperbaiki atau berefleksi apakah kita sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh siswa kita. Nah, refleksi itu penting ya Bapak Ibu. Demikian apa yang saya bisa sampaikan tentang budaya positif yang ada di modul 1.4 yang saya pelajari dan saya dapatkan dari kegiatan PGP. Sebelum saya akhiri, mungkin kita refleksi dulu Bapak Ibu dari apa yang kita pelajari hari ini. Salah satu Bapak Ibu monggo untuk merefleksikan apa yang kita pelajari atau dapatkan hari ini. Monggo. Monggo Pak Mo. Oke, terima kasih dari awal sampai akhir apa yang disampaikan oleh Bu Nurhayati Putrayu tentang diseminasi budaya positif. Banyak hal yang saya peroleh dari bagaimana kita sebagai seorang guru untuk memposisikan diri kita baik sebagai penghukum, sebagai kondol, sebagai merasa bersalah, membuat merasa bersalah dan lain sebagainya, adalah hal yang sangat bermanfaat sekali karena kita semua di sini posisinya sebagai guru, sehingga kita bisa menambah pengetahuan yang cukup untuk bisa kita terapkan dalam kita menangani kasus-kasus yang mungkin seringkali kita jumpai, namun selama ini kita masih menggunakan cara-cara kita yang sendiri. Dengan mendapatkan pengetahuan yang banyak tadi, mudah-mudahan nanti saya pribadi dan Bapak Ibu guru secara umum bisa menerapkan dalam proses pembelajaran sehingga apa yang kita lakukan benar-benar menjadi solusi terbaik buat anak, bukan menjadi malpraktek sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Heri. Menuntun sesuai kodrat siswa tersebut adalah tujuan akhir sehingga anak itu merasa nyaman. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Saya juga mengambil dulu. Saya sangat senang sekali berbagi ilmu, bisa tahu hal yang baru bahwa ini hukuman atau konsekuensi. Di dalam pengalaman saya juga saya pernah diberi kata-kata sama orang tua, Pak, kalau hanya anak itu beling atau jelek terus dia elek terus pindah, Pak jenengan nggak usah sekolah sampai sarjana, sampai 4 tahun jadi sarjana, itu tukang sapu juga bisa. Itu saya sangat terpukul dan saya itu dulu sampai sekian itu sampai saat ini saya itu teringat kata-kata itu. Bu, Pak, kalau anak ini tidak ini tertib, ini udah belum ini terus dia elek dibicarakan di ruang guru terus dia elek terus suruh pindah, nggak usah sekolah jadi sarjana Pak, 4 tahun boleh ngapain. Itu Mas Kartono juga bisa seperti itu. Saya tuh kata-kata itu sangat menyentuh bagi saya. Terima kasih. Dengan adanya ilmu ini saya juga akan merubah bagaimana mendekati siswa lebih baik lagi, bisa menyenangkan, bisa membuat konsekuensi bukan sebuah punishment atau hukuman. Terima kasih. Terima kasih Pak Mo, Pak Riz.
Memang sebagai guru kita harus refleksi dan belajar dan terus belajar, tidak berhenti untuk belajar memperbaiki diri kita. Begitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan, dan untuk selanjutnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara siang ini seru, menarik. Terima kasih Bu Nur. Semoga bermanfaat kita semua. Mari kita tutup kegiatan siang ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.